Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua follower page Harimau Malaya? Kita jumpa lagi kali ini untuk membincangkan topik-topik bola sepak yang terkini. Dan seperti yang sedia maklum, petang tadi telah berlangsung undian untuk kelayakan AFC bawah 23 di mana Malaysia telah diundi bersama pasukan Thailand, Bangladesh dan juga Filipina. Kejohanan akan berlangsung pada bulan September nanti di Thailand dan saya bawakan khas pada hari ini coach yang berasal dari Malaysia tapi sekarang bertugas di Bangladesh bersama dengan Mukti Joda Sangsat di Liga Bangladesh iaitu Coach Raja Isa. Sihat Coach? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum, Aur. Juga Waalaikumsalam. assalamualaikum buat semua rakyat Malaysia lah yang senang dengan sepak bola. Kabarnya baru selesai training. Ya, baru selesai training karena kita nak kena habiskan satu lagi game sebab Bangladesh akan Liga akan berhenti selama 35 hari lah untuk persiapan AFC Under 23 dengan SAF game. Dia punya macam Tigers Cup lah, South Asia macam itulah. Ah, alright, faham. Jadi boleh tak untuk permulaan ni Coach ceritakan perkembangan terkini Coach dan pasukan Coach di Liga Bangladesh. Kalau saya di sini udah musim ketiga, season yang ketiga. Tugas saya di sini bukan untuk diberi target, bukan untuk juara, tapi untuk membangun pemain-pemain di bawah usia 23, 19, tapi bermain di liga profesional. Jadi tugas saya yang penting maintain tim lah, tetap kekal di professional league. Ini dah musim ketiga. Udah mau masuk musim keempat, jadi musim keempat saya dah rindu Malaysia, tak tahu lagi lah, saya belum mau jawapan lagi. Yang penting di sini tugas saya adalah membangun pemain-pemain muda dengan pemain asing. Kita ada 5 pemain asing. Bagaimana kita bangunlah, sebab kelab ini punya visi yang berbeda. Jadi saya menjalankan tugas sebagai jurulatih profesional di sini bukan untuk menjadi juara di Liga Bangladesh, tapi mengeluarkan produk pemain nasional. Alhamdulillah dari 2020 sampai 2023 hampir 10 lah yang di bawah bimbingan saya sudah ke national team, dan musim ini paling ramai lah. Musim ini paling ramai, insya Allah. Wah, jadi Coach tadi bila melihat draw under 23 kelayakan tu bila diletakkan Malaysia bersama Thailand, Bangladesh dan Filipina, kebanyakan fans dia mula berkira-kira peluang untuk pasukan Malaysia sebab mungkin Thailand mungkin sedikit tinggi tapi tak jauh lah, tak jauh. Jadi nampak kumpulan ni balance. So boleh tak kalau coach boleh share macam mana perkembangan ataupun situasi pasukan bawah 23 di Bangladesh setakat yang coach tahu? Oke, saya sudah di sini 3 musim. Jadi apa yang saya lihat, perkembangan liga, struktur liga antara Thailand, Malaysia, Bangladesh dan Filipina. Thailand dan Malaysia lebih produktif karena liganya tidak hanya ada liga profesional, tapi mereka tidak ada seperti Under 23 League, Under 20 League, Under 19 League, karena baru mereka start musim lalu dengan Under 18. Jadi rata-rata pemain dari Under 23 ini diambil dari liga utama, maknanya di Bangladesh Premier League. Nah, di situlah diambil. Untuk sharing, tim yang ada sekarang ya mereka belum menyenaraikan 35 pemain, tapi berdasarkan pengalaman saya, 60% dari pasukan kebangsaan yang melawan Malaysia kemarin, 60% pemain itu akan dipanggil. Antaranya dia ada 5 pemain yang saya rasa agak yang harus diberi perhatian. Antaranya Tariq Kazi, bekas pemain Finland, sekarang berada di Bashundara. Ada Yasin Arafat, dia orang panggil The Black Diamond. Dia ini juga antara left back terbaik di Asia Selatan lah. Ofensif boleh dan long throw specialist. Jadi Bangladesh ni memang sikap long throw ni dah jadi tradisi dia lah. Ada Alongge Mola, best left back BPL juga, baru 20 tahun. Ada Fahim Winger, ada Syari Imon. Ini antara nama-nama yang di national team kemarin mereka datang ke Kuala Lumpur. Dan untuk Under 23 ini menurut saya Bangladesh juga punya peluang yang sama seperti Thailand dan Malaysia dan Filipina, karena
kalau kita lihat ini under 22, saya tidak tahu kalau aturan membenarkan 2 pemain lebih usia, saya tidak tahu. Tapi kalau menggunakan pemain lebih usia, mungkin ada sedikit tidak balance. Tapi kalau semua under 22, peluang sama rata. Sudah tentu saya sebagai rakyat Malaysia, saya mau under 22 Malaysia setelah gagal di SEA Games ini paling tidak second best lah daripada 15 tim tu kita termasuk antara yang layak ke Qatar nanti 2024. Tapi kalau di Bangladesh ini mereka baru mula pembinaan. Youth League dia tak ada. Tahun 2022 baru dia buat under 18 league, among the best of the Premier League. Kalau dia punya second league, dia tak ada second league, dia semua amateur league di bawah, hanya ada BPL. Cuma mereka menurut saya punya sikap seperti Indonesia. Kalau mereka berani main high pressing, mereka ada harapan untuk ganggu Thailand dan Malaysia. Tapi kalau mereka menghormati dua negara ini, mungkin sedikit bermasalah. Kalau dia main block defending untuk counter attack, saya rasa berat untuk Bangladesh. Jadi terserah pada pelatih dia lah. Dia punya coach dari Spanyol, dia juga ada bawa goalkeeper coach dari Spanyol juga. Ada banyak spin kat sini. So kita tunggulah nanti macam mana ceritanya. Kalau pemain rata-rata daripada Bangladesh Premier League yang bermain di league, yang Liga 1, Liga 2 dia tak ambil, tak ada satu pun pemain dia ambil di atas lah. Jadi saya lihat chances masih terbuka, tergantung keberanian jurulatih yang ada sekarang untuk bermain high pressing. Sebab kalau dengan Thailand kita tak berani nak menyerang, kita tak buat apa yang Indonesia buat, saya rasa berat. Kerana Thailand punya teknik yang bagus. Itu menurut saya lah. Okey coach, kalau macam coach cakap player-player itu dibawa masa datang Kuala Lumpur tahun lepas, saya boleh bayangkan mereka ada semangat yang kuat ya. Dia ada player yang semangat yang kuat dan juga sangat sistematik dari segi set piece-nya, terutama long throw lah. Kalau long throw ni di league kan? di league ini long throw ni 30% gol dari long throw. Oh, Di dalam league. Jadi dia ada spesialis dia yang antar. Cuma menurut saya saya berpendapat Bangladesh ini punya potensi. Tapi kalau dia takut, maknanya dia main terlalu block defending, nak tunggu counter attack, susah untuk kalahkan Malaysia, susah untuk kalahkan Thailand. Filipin ini kita susah nak predik. Sebab kita tak tahu, mungkin semua Amerika main, kita tak tahu, mungkin pasport semua Amerika kan kita tak tahu. Jadi kalau Filipin saya rasa tergantung dia punya planning macam mana. Itu cerita dia. Kalau dari segi individual skills, sejauh mana player-player ni berkembang di sana coach? Okey, di Bangladesh ada masalah. Mereka tidak fokus di grassroots. Di grassroots-nya tidak sistematik, ball mastery-nya, grassroots-nya, youth development-nya. Mereka lambat, mereka mula lambat, umur 15, 16 baru nak to go back to basic. Tapi usaha sedang dilakukan untuk kembali seperti zaman 80-an, 90-an macam itulah. Kalau dari segi spirit, fighting, pressing, kalau dia berani dia punya semua sebab dia negara berperang. Dia merdeka tu perang. Jadi dia punya perang darah tu dia boleh bawa, dia macam Vietnam juga. Cuma sekarang tergantung jurulatih ni menggunakan DNA dia lah, culture berperang dia. Kalau perang dia okey, tak ada masalah. Nak suruh lari boleh lari, rajin, speed apa semacam ni. Itulah kita kata tactical awareness, macam mana nak ajar bermain secara taktik. Itu perkara kedua lah. Tengok Vietnam, walaupun orang kata dia provokasi, dah itu sebahagian dari sepak bola. Begitu juga Thailand dan Indonesia dan segalanya. Jadi tergantung. Bangladesh ni buat saya baru nak bangun. Dia punya potensi untuk lakukan upset. Kalau jurulatih yang ada sekarang ni berani untuk melakukan high pressing. Itu aja. Okey coach, saya notice juga coach ada follow juga perkembangan pasukan bawah 23 Malaysia di Sukan C baru-baru ni. Jadi boleh tak coach secara ringkas keseluruhan coach melihat prestasi dan potensi untuk kelayakan nanti pasukan ni? Okey, menurut saya dari Merlion Cup kan kita juara di Merlion Cup. Okey,
saya nampak di sini bukan kita tak boleh blame coach Ella tidak bagus atau manajemen tidak bagus. Kita kena rasional, rasionalnya tu kita kena fair lah. Memang tetap diorang bertanggungjawab. Saya rasa waktu di SEA Games, tak ada pemain yang dipanggil. Memang semua bagus. Semua punya. Saya rasa kalau gaji antara yang terbesar lah di ASEAN mungkin lebih besar pada Bangladesh lah. Contoh. Tapi mungkin pemilihan pemain atau mungkin waktu itu ada beberapa pemain yang tak dapat rilis daripada klub. Satu. Yang kedua, saya lihat kita perlu defensive midfielder. Macam dulu kita ada siapa ni saya lupa ni yang Johor dulu ni. Kami ikuti. Syakir. Kami ikuti. Kita kena ada satu, bukan satu lah, kena ada 2-3. Kalau agility, saya lihat pemain yang datang semua keras. Sepatutnya mereka harus bermain secara high pressing yang benar-benar, bukan tunggu waktu kita lawan Thailand kita tunggu, waktu kita lawan Thailand kita tunggu. Terus ini kita punya semuanya, sebab kalau senior kita bermain dengan high pressing, press, itu seharusnya berlaku. Mungkin kualiti pemain yang datang untuk this system, saya nampak keras. Saya tak nampak winger macam Arif Aiman. Saya tak nampak winger macam Akia, saya tak nampak. Jadi kalau kita mau bermain dengan 3-4-3, berarti kita harus punya kecepatan yang luar biasa lah. Tapi saya tidak, di sini saya tidak kata Malaysia tak ada peluang di Asian Games. Sebab yang paling penting, ini home tournament bukan liga. Bukan home and away. Kalau resting bagus, recovery bagus, bermain disiplin ni luas. Disiplin mungkin video pukul 9, mungkin masih online, masih itu kita tak tahu. Macam menurut saya lah, mungkin faktor istirahat kita tak tahu. Jadi kalau saya berharap pemilihan pemain yang tepat lah. Kalau boleh the best of under 23 lah. Dan the right player, bukan masalah pemain bagus, pemain yang cocok lah, yang sesuai dengan sistem yang mau dimainkan. Kalau pemain bagus banyak tinggi-tinggi dah, pemain Malaysia sekarang tak ada yang pendek-pendek dah, semua banyak yang tinggi-tinggi kecuali Miki, Faizal Halim, mungkin Arif Aiman, lain semua tinggi. Jadi sama ada kita memilih untuk bermain secara frontal macam Kroasia dulu, dia menggunakan energi, menggunakan strike, atau kita mau bermain secara teknik, dan kita harus lihat pilihan. Kalau Thailand memang build up play dia tu memang udah atas bawahnya sama cara mainnya. Cuma kemarin Indonesia mampu melakukan pressing cepat untuk mengganggu emosional lah. Jadi terserah. Kalau Malaysia untuk kalahkan Thailand ni hal biasa lah. Kalau kalahkan Thailand di Thailand bukan hal luar biasa. Dah biasa kalahkan dari zaman Ong Kim Sui, zaman Raja Gopal, kita dah biasa kalah. Jadi menurut saya tak mustahil untuk Malaysia champion di situ, tapi harus hati-hati bahwa Filipina dan Bangladesh ni unpredictable. Kita tak tahu. Di Bangladesh, saya kasih tahu, dia orang semua kuat berlari, cuma tergantung mereka lah, berani enggak pergi perang betul-betul lah, macam Indonesia perang dengan Thailand, mungkin ada chance. Itu menurut saya lah. Okey, kalau dari atas kertas sekarang, coach memilih prediction coach siapa akan juara kumpulan ni? Okey, sesuai seeding ya. Seeding 2000 nombor 9, seeding 9 Thailand, kita 14, Bangladesh 30, Filipina 35. Menurut seeding ya Malaysia Thailand lah. Tapi nak jadi juara ni saya rasa very open. Very open. Tergantung konsentrasi tim dan recovery. Sama ada itu 48 jam. Kalau 2 hari berani tergantung coach lah nak buat apa. Kalau 72 jam, mana 3 hari, maknanya kita, ini yang penting. Sebenarnya bukan game pertama itu menentukan. Selepas menang tu, bagaimana maintenance recovery itu supaya sama dia punya ini, dan rotation of pemain, rotation of player. Sebab ini under 22, bukan senior team. Jadi peluang tu terbuka. Apalagi ini dah lama Malaysia tak pergi Olimpik. Mudah-mudahan kita boleh pergi Olimpik lah dengan segala yang diberikan pada Kim Pangkun dan timnya, seharusnya layaklah Olimpik menurut saya. Macam itulah.